Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Amerika Serikat. Sungguh senang kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang tinggal di dalam dunia saat ini adalah manusia yang sedang berjuang melawan segala bentuk kejahatan dan dosa. Sebagai orang percaya, kita harus mampu melewati perjuangan itu dengan kemenangan yang daripada Tuhan, saudara. Kemenangan yang daripada Tuhan, kemenangan orang percaya, melebihi daripada kemenangan orang-orang yang menang. Artinya, kita lebih unggul dari semua orang yang menang, bahwa kita adalah pemenang dari semua pemenang oleh sebab Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang telah memberikan kita kemenangan itu. Saudara, sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih daripada itu. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Dari janji firman Tuhan tersebut, dapat muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut, saudara. Mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang yang lainnya? Menang atas apa? Menang sebagai apa? Dan sebagainya. Saudara, dalam konteks nats hari ini, kita dapat melihat dalam ayat yang ke-39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat kepada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah adalah kasih, saudara, dan kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah, karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan kekal. Iblis selalu berkeliaran mencari mangsa untuk ditelannya. Dengan segala daya upaya iblis akan berusaha menjauhkan kita dari kasih Allah. Saat seorang sudah mulai terhalau dan terpisah dari kasih Allah, maka hidupnya bisa dipastikan akan hancur. Saat seseorang terpisah dari kasih Allah, maka tiada lagi damai sejahtera dalam hidupnya. Hatinya kosong, saudara. Doanya tidak didengar lagi oleh Tuhan. Dan bahkan hidup orang itu bisa menjadi jauh lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Karena itu, saudara, kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap waspada dan menang dalam mengatasi semua usaha licik iblis. Bukan hanya menjadi pemenang, kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Saudara, kita bisa menjadi lebih dari seseorang pemenang karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak mata, melainkan lebih dari itu, kita juga menghadapi area peperangan yang tidak tampak oleh mata secara jasmani, suatu area peperangan spiritual, dan justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara.
Sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih daripada kemenangan seorang olahragawan ataupun seorang pahlawan. Di hadapan Tuhan kita lebih daripada para pemenang jasmani tersebut, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang, saudara. Di saat kita menang atas emosi kita dan kita memutuskan untuk tetap bersabar menghadapi permasalahan yang ada di depan kita, maka itulah yang disebut lebih daripada pemenang. Tidak ada musuh yang tampak di depan kita untuk kita kalahkan. Namun di saat kita menang atas tipuan iblis, maka itulah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau membawa kami menjadi lebih daripada pemenang. Ajar kami untuk selalu waspada dan melekat kepada Tuhan, sehingga kami mampu menang melawan tipu muslihat iblis yang hendak menghancurkan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sembuhkan. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini, pimpin kami dan tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang mengalami penderitaan, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Kami berdoa bagi daerah kami, bagi kota kami, bagi desa kami, bagi negeri kami, Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya yakin dan saya percaya saudara-saudara semua diberkati senantiasa. Mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.